Rindu yang mendalam kepada Nabi, salawat dan salam atas ini Nabi, Nabi yang terhormat, Nabi yang termulia, Thahal Yamani, Thahal Yamani. Rindu yang mendalam kepada Nabi, salawat dan salam atas ini Nabi, Nabi yang terhormat, Nabi yang termulia, Thahal Yamani, Thahal Yamani. Di bab masih kewajiban tugas-tugas imam, ya. Malam ini sambungannya tugas imam, ya, di dalam bacaan, ya, ada dalam perbuatan, ada dalam perhatian, ada di dalam bacaan. Adapun tugas-tugas kewajiban imamnya, tugas-tugas imam disebutkan di dalam bacaan ada 3 macam. Untuk si imam dulu. Awaluha, yang pertama, bagi siapa jadi imam lah, ayyusirra bidu'ail iftitah wa ta'awud kal munfarid. Yusirani bahasa Banjarnya menggimitakan, kalau bahasa Indonesia apa? Menggimitakan, mempelankan suara. Ayyusirra bidu'ail iftitah, yaitu mempelankan suara membaca doa iftitah dan ta'awudz. Jadi bagi imam habis takbir kada boleh nyaring membaca doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ada boleh, alhamdulillah. Harus secara pelan. Wa yajhar bil Fatihah, dan menyaringkan atau mengeraskan pada bacaan Fatihah setelah doa iftitah tadi. Fi jami'is subhi, pada semua salat subuh, dan ulatail isya wal maghrib, 2 rakaat pemula daripada isya dan maghrib. Wa kadzalikal munfarid, begitu juga apabila sendirian. Wa yajhar, jadi bagi si imam ini kan sudah kita terangkan minggu lalu. Imam kenapa salat subuh nyaring, kenapa salat maghrib nyaring, kenapa salat isya nyaring, kenapa zuhur asar kada nyaring. Karena memang sudah kita jelaskan, karena memang dulu tuh memang hendak ibadah tuh kendalanya besar. Karena siapapun saat itu yang berkaitan dengan yang namanya Muhammad pasti dimusuhi. Siapapun yang ada keterkaitan, sentuhan, pertemanan ataupun jenisnya persahabatan, apapun yang keterkaitan dengan Muhammad saat itu dihina, disakiti, dicaci maki, dijauhi, sulit saat itu. Bahkan ibadah pun harus sembunyi-sembunyi. Wah, ini nyaman dah, ya Allah. Karena tapi disakiti orang lagi, bebas saja nak ke masjid dulu. Mana ada masjid belum zamannya Nabi, masjid hanya Masjidil Haram yang ada Ka'bah di situ. Jadi kewajiban imam yang pertama mempelankan suara dalam membaca doa iftitah dan mengeraskan suara membaca Fatihah, ya, di salat subuh, maghrib dan isya. Dan menampakkan
perkataan amin, mengeraskan perkataan amin dalam atau pada salat jahriyah. Salat jahriyah ini namanya salat yang keras, yang dibaca nampak, subuh, maghrib, isya. Kalau zuhur, asar tetap aminnya ladalin, amin masing-masing. Tapi kalau subuh, maghrib, isya, amin sama-sama. Wa yuqrinul ma'mum, dan membarengkan si makmum akan aminnya dengan aminnya imam bersamaan. La taqiban, bukan mengiringi. Makmum tuh bila sempat lebih pada 2 kali, sekali haram, 2 kali mendahului pada imam tuh batal hukumnya. Imam takbir belum, tuntungnya takbir dahulu, ini takbir juga. Imam rukuu, Allahnya turun juga. Makmum bila mendahului imam di 2 rukun, sekali haram, 2 batal salatnya. Karena makmum ini sifatnya mengikut, imam nih kemudi, makmum nih penumpang. Dalam salat imam berdahulu, hanyar makmum. Kalau makmum berdahulu pada imam, berarti penumpang jadi kemudi. Imam kayaknya aja supir, tapi kada menyupir, berdahulu inya menyetir. Ya nah, haluan tuh bisa belainan di dalam kapal. Penumpang lawan kemudi kada mau empati kepada si penumpang, kada mau empati kepada si kemudi. As-saniyatu, yang kedua, ayyakuna lil imami fil qiyami salah satu saksat. Hendaklah bagi si imam tadi di dalam salatnya tadi berdiri, di dalam pada waktu berdiri, ia hendaklah 3 kali berdiam. Ini 3 kali bagi imam berdiam di sini. Pertama, awalahunna, yang pertama, idza kabbara li du'ail istiftah, apabila ia takbir untuk doa istiftah, maksudnya antara takbir dengan doa iftitah. Allahu akbar, berdiam dulu 1 mat. Hanyar Allahu akbar kabira, jangan Allahu akbar kabira alhamdulillah. Itu apabila si imam, apalagi yang laju-laju teranjak sembahyang tarawih, Allahu akbar, belum napa-napa, bismillahirrahmanirrahim. Padahal kewajiban bagi si imam harus 3 kali berdiam, berjeda. Pertama antara takbiratul ihram dengan dua iftitah. Namun tak gasak-gasak kita nih dalam ibadah nih yang dicari itu rasa. Ya Allah, bukan belalajuan, rasa yang dicari. Bila dapat rasa nyaman, rasa itu nang jarang luar biasa rasanya dalam ibadah. Makanya orang hendak dapat rasa di dalam ibadah tadi harus melengkapi syarat-syarat sebelum salat. Terus membiasakan melaksanakan apa-apa yang sudah diketahui waktu di dalam salat. Rasa yang dicari. Kan di sini disebutkan tenang 3 kali, berdiam 3 kali. Pertama antara takbiratul ihram dengan dua iftitah. Berarti kalau orang Allahu Akbar habis takbir langsung Allahu Akbar alhamdulillah, kada ada jedanya. Berarti itu namanya al-ajalah di dalam bahasa Arab tuh, tergesa-gesa. Di bahasa Banjar tergesa-gesa. Nabi itu menyambat al-ajalatu minasyaitan. Tergesak-gesak itu daripada bagian daripada perbuatan syaitan. Kecuali 5 perkara aja Nabi. Yang 5 perkara nih gesak aja. Gasak bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya percepat. Terburu-buru itu bagian daripada
Ya, tergesa-gesa, terburu-buru itu bagian daripada perbuatan syaitan. Ya. Makanya orang tuh bila tergesa-gesa gawian apakah? Berburu-buru jarang hasilnya bagus. Kayak jar Nabi, al-ajalatu, terburu-buru itu, tergesa-gesa itu dari perbuatan bagian daripada perbuatan syaitan kecuali 5 perkara. Dalam ibadah kada boleh tergesa-gesa. Kecuali Nabi 5 perkara. Pertama Nabi yang diharuskan dalam tergesa-gesa. Yang pertama Nabi it'amud dhaif idza nazal. Menjamu tamu apabila ada tamu datang ke rumah. Makanya jarang Nabi itu sangat menekankan benar tergesa-gesa di dalam menjamu tamu nih. Bahkan yang ulun pahami dari hadis ini, dari yang ulun belajar dari guru ulun pahami itu amun ada tamu datang ke rumah tuh jangan sampai duduk tuh panat pinggang hanyar keluar banyu. Jangan sampai pegel pinggang. Jangan sampai panat nih. Ini apa kemarin? Tiba panat duduk nah. 4 bila 5 bila rokok karing deliur banyak kada karuar. Kayak jar Nabi, apabila yang pertama ini tamu datang ke rumah, lah kasih jar Nabi muliakan. Minimal banyu dulu keluar, talambat mola banyu aqua barang dulu keluar akan. Hanya ulun dulu waktu datang ke pertama ulun tetamu perguruan ulun, setelah ulun tetamu pertama ulun berjumpa lawan sidin tuh hari-hari ulun temui. Ketika ulun bertamu sidin dia muntah itu hari-hari ulun temui, hari-hari waktu ulun temui itu artinya hari ini seminggu kaina bulan depan ulun tata cara sidin tuh memahamkan hadis yang mana ulun pernah belajar di pesantren. Menjamui tamu nih nah. Datang nih kada sawat panat nih. Banyu nih keluar. Hanya ulun taranong paham ulun hadis Nabi itu bahwa Nabi itu menyuruh tergesa-gesa tuh boleh. Yang pertama tuh Nabi diharuskan tergesa-gesa tuh menyurung banyu ketika tamu datang. Memuliakan tamu. Amun hadis masalah tamu banyak. Man yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang betul-betul beriman dengan hari akhirat hendaklah ia memuliakan tamunya. Sampai waktu makan disurungi makan. Hanyar datang surungi banyu. Sampai waktu jamuan diambilkan nasi. Makan tak makanan lu ayo. Mulianya luar biasa. Kasih aja Nabi. Mau kada menyurungi banyu, tamu datang, banyu kada besurung, orang nyuruh lakas bulik jurang. Ya kalau lalu Nabi menyambut al-ajalatulah hanya tergesa-gesa tuh boleh dalam 5 perkara dianjurkan Nabi. Yang pertama tadi ulun sebutkan menyurungi atau menjamui tamu apabila tamu tadi datang ke rumah. Kecuali orang tadi berucap kadusa, aku cuma aja na bawa padan aja kadusa sorong banyu. Ya iya menyampaikan arah boleh kada apa. Yang penting inisiatif kita tadi sudah hendak menjamui minimal banyu barang dulu. Yang kedua jar Nabi boleh tergesa-gesa bahkan dianjurkan. Diharuskan dalam tergesa-gesa tadi ialah yang kedua jar Nabi. Wa tajhizul mayyiti idza mata. Mempersiapkan untuk si mayit apabila ada orang meninggal dunia. Nah itu keadaan itu diharuskan juga di sunnah. Bahkan nang 5 perkara nih jirnya fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara ini termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah. Malam-belambetakan si mayat tuh. Kayaknya ada kalau ranjak udah kita jangan sampai terlewat sewaktu jir. Jangan sampai terlewat waktu jir.
Itu bahkan membawa mayat dari rumah ke kubur aja disunahkan berjalan laju. Mun kita di sini bermobil. Amun kami dulu waktu melihat di daerah Arab tuh di Anggong aja cuman laju. Daerah Jawa biasanya buan habaibnya laju membawa ke makam ini. Karena di situ disebutkan jar Nabi apabila yang meninggal itu orang beriman, inya tuh himung dilakasakan. Kenapa? Sampaikan aku lakasi ke tempat makamku tadi. Kerinduan sudah dengan alam akhirat. Makanya kan orang yang rindu, orang yang merindui dengan orang yang dirindui sama-sama rindu. Anak lawan kuitan. Anak merantau, kuitan di kampung. Anak berusaha merindui orang tua, mengumpulkan uang, mengumpulkan duit, hendak buli kampung. Bahabar lawan kuitan, ulun buli kemai tanggal anu, hari anu. Himung yang kuitan pun yang dirindui, yang di kampung menyediakan maulah macam-macam demi menyambut nang merindui. Umpamanya logikanya tuh, orang nang merindui terhadap alam akhirat. Kalau itu hukum dunia, anak lawan kuitan, yang merindui anak merindui orang tua, anak mengumpulkan uang demi untuk mendapati orang tua pun berkorban maulah akan macam-macam demi menyambut anak datang tadi, kerinduan anak tadi. Molah wadai ini yang garingin jadi sigar. Itu hukum logika di dunia. Kayak apa akhirat orang yang betul-betul merindui Allah Subhanahu wa taala? Apa yang disiapkan Tuhan bagi orang yang merindui bujur-bujur alam akhirat? Seperti ulun pernah kisahkan ulun terangkan beberapa pertemuan yang lalu, orang yang beriman itu rindu dengan kampung halaman. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah alam akhirat. Hanya hubbul watan minal iman. Cinta negeri aja sebagian daripada iman. Negeri yang sebenarnya kita adalah negeri akhirat. Jadi yang kedua, tajhizul mayit, menyegerakan si mayit apabila meninggal dunia. Ini kalau dilambat-lambatakan kurang bagus. Karena beda-beda bang mayat orang yang meninggal tuh. Ada yang bebau aroma, bebau kada nyaman. Ada yang bebau nyaman, jarang bebau nyaman. Meskipun orang berilmu banyak, masih orang berilmu meninggalnya masih baru mana kada nyaman. Kenapa? Karena ukurannya bukan di ilmu, ukurannya tuh di amal. Meskipun banyak ilmu tapi kada mamalakan. Banyaknya orang nang ilmu sedikit nang hidup nang seadanya sedikit menimba ilmu tapi tak amalakan. Itu nang luar biasa ya Allah. Karena ilmu tanpa amal tuh mungkar. Ilmu kada diamalkan tuh salah satu daripada perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, jar Nabi, di dalam boleh tergesa-gesa itu diharuskan oleh Nabi ialah yang ketiga, tazwijul binti idza balagat. Menikahkan seorang anak perempuan apabila sudah sampai balik. Dalam ada salah satunya riwayat lainnya apabila sudah ada calonnya. Ini jangan dilambat-lambatakan juga. Menikah ada bisa anak bibini, menikahkan anak bibini apabila sudah ada calonnya, tapi calonnya tadi dilihat. Nabi memberi isyarat di dalam hadis, jar Nabi, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Apabila telah datang kepada kalian, maksudnya orang melamar, akan oleh orang melamar tadi orang yang jar Nabi tardawnahu dinahu, jarum bagus agamanya, kalian ridai akan agamanya, maksudnya kelakuan baik, akhlak baik. Wa khuluquhu dinahu itu agamanya, wa khuluquhu itu akhlaknya.
maka nikahkanlah ia aja Nabi. Ini yang ketiga. Wah ini jarang ini lagi kita pakai. 5 perkara ini sebenarnya hadisnya umum, cuma jarang kita pakai tamalakan. Wah ini banyak memandang kepada hartanya. Kamu kawinan itu bujur aja rano bagus agamanya, mereka pecangan sakit liur jar, ada berduit orangnya. Banyak jarang lagi kita pakai, dan itu umumnya manusia sudah selalu memandang kepada yang namanya harta, karena ia pikirkan harta itu hidup di dunia segalanya, padahal menimbun harta tanpa tujuan, hanya semata-mata menimbun, bukan tujuan akhirat, itu adalah sumber perpecahan di dalam keluarga. Sumbernya ketika ia tadi Nabi menyuruh idza ja'akum, apabila datang kepada kalian man tardaunahu dinahu, orang yang kalian ridai, bagus orang agamanya, bagus akhlaknya. Orang bagus akhlak tuh bukan dilihat banyak salat dan banyak puasa. Itu dalam hadis. Jar Nabi, apabila kalian ingin mengetahui seseorang tuh tinggi ilmunya, dalam ilmunya, aja Nabi jangan lihat salatnya, jangan lihat banyak salatnya dan puasanya, tapi lihatlah akhlaknya. Kayak apa inya memperlakukan orang, kayak apa inya menempatkan orang, bagaimana dengan yang besar, bagaimana yang kecil, bagaimana bepandir inya, bagaimana inya beradab, hidupnya jujur, kadang menguli orang, jauh daripada keji dan mungkar. Itu menandakan Nabi orang tuh dalam ilmunya. Ada orang hendak melamar bibini, rajin sembahyang supaya diterima. Sekali diterima, sekalinya ada rajin sembahyang. Berarti agama tuh kayak tameng aja, kayak diulah sebagai jalan andalan aja supaya dipadahkan baik. Aslinya seorang tadi sebenarnya belum baik, kira bukan kada baik, belum baik. Lalu Nabi yang pertama, apabila datang kepada kalian orang nang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia tadi. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan anak seorang. Diiritnya anak seorang tadi bibini, diarahkannya bagus, dididiknya bagus, inya jadi imam, marahkan kepada di anak tadi. Bersyukur seharusnya kita. Ada orang himung lawan harta, himung inya melihat minantu tadi berharta banyak, padahal liwar minantu tadi menyakiti ke bintoha. Pandir sakahandak mahakimi sakahandak bepandir padas merendahkan, tetap aja mintohanya sayang juga. Nah minanto saikong, ada minanto yang saikongnya sinbaikan orangnya, nya dua bisa minanto. Tapi berduit baik kelakuan, tapi ada harganya di mata mintoha. Nang tadi umat kelakuan masih aja disayang-sayangi. Kenapa? Karena mintohanya tadi terpandang terhadap hartanya tadi. Meskipun hati sakit tetap diterima, tetap ditiadakan, kayak seakan-akan kada sakit. Kenapa? Karena ia kada memakai apa yang dipadahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang keempat, jar Nabi boleh tergesa-gesak atau diharuskan, disunnahkan. Yang keempat, jar Nabi membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Bahasa Arabnya itu intinya bahasa Indonesianya lo ingati. Membayar qada'ud dain, membayar hutang idza wajaba apabila sudah jatuh tempo. Itu halnya harus digesa-gesa, terburu-buru. Wajib berdosa kita apabila jatuh tempo kita melalayakan. Makanya jar Nabi matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang yang jatuh tempo tuh satu bentuk kezaliman jar Nabi. Udah jatuh tempo kayak gini,
Kaina. Usahanya kada, seadanya pasrah aja apa segala macam. Itu dzulmun ya Nabi. Satu bentuk kezaliman. Makanya Nabi yang keempat menyuruh tergesa-gesa di dalam terburu-buru di dalam membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Itu termasuk dibolehkan, bukan dibolehkan. Itu diharuskan ya Nabi. Salah satu yang dibolehkan dalam sifat tergesa-gesa. Nah, yang terakhir yang kelima, wat taubatu minadz-dzambi idza farata. Bersegeralah ya Nabi, bertergesa-gesalah, terburu-burulah engkau. Artinya apa? Di dalam bertobat daripada dosa apabila sudah pernah terjadi ataupun sudah terlanjur. Jauh benar. Manusia ini bila ada bertobat mau undur-undur, kaina. Masih yang dimajukan itu dalam hidup nafsu terus. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran tuh khuliqal insanu min ajalin. Manusia tuh diciptakan asal mula tuh memang bisi sifat tergesa-gesa di dalam diri. Maka kebiasaan yang tergesa-gesa tuh kada mau bagus jar Tuhan, dirubah, biasakan ubah ya Nabi. Kecuali di dalam 5 perkara ini. Nah, ulun ulangi. Pertama, menjamui tamu. Kedua, menyiapkan mayat. Yang ketiga, mengawinkan anak perempuan apabila sudah ada calonnya, tapi dengan syarat ada isyarat Nabi yang kayak apa yang berdatang tadi. Yang ketiga, yang keempat, membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Yang kelima, taubat daripada dosa apabila sudah tegawi atau sudah terlanjur. Sebujurnya 5 perkara nih umum, cuman benerai jarang dilaksanakan. Pas datang tamu, jahati ngini pulang nang datang. Sengaja kada disuruh ngibanyu supaya lakas bulik. Artinya apa? Maksudnya kita malu sebagai orang yang beriman. Suruh ngibanyu mesti akuah. Jangan lambat man banyu. Marasinya panat burit duduk ada juga keluar banyu karing liur. Ada paham-paham tuan rumah. Maka tuan rumah pandiri tarus jualan si tamu nih. Pandiri banyu kada keluar. Tapi apalagi wadai banyu aja kada keluar. Karena itu dianjurkan oleh Nabi, menempatkan orang, anzilin nasa manazilahum, tempatkan mereka pada tempatnya. Yang toha kayak apa, yang anum kayak apa, apabila tamu kayak apa, apabila kawan kayak apa. Suruh menempatkan. Nah, jan Nabi kembali kepada keterangan kita, bagi si imam 3 kali berdiam. Pertama antara takbiratul ihram dengan 2 iftitah. Manusia inilah di luar salat aja pikiran pecah. Pas mulai takbir tambah pecah. Allah, lari. Kada lagi pecah 1000, pecah 10.000. Pecahnya 10.000. Hanyar takbir kita tuh. Makanya kan Allah hanyar Allah, pecah 10.000 udah pecahnya. Tapi sudah kita terangkan kayak apa supaya jangan pecah. Karena kita tahu isi. Allahu Akbar itu apa isinya. Makanya sini disebutkan bagi seorang imam ketika berdiam yang pertama antara takbiratul ihram dan 2 iftitah, di situ bagi seorang imam ia hendaklah di situ melakukan pengakuan diri. Makanya di sini imam makmum kah? Bukan makmum, salat sorangan kah? Bilanya berdiam antara takbir lawan 2 iftitah, di situ pengakuan diri. Kenapa dikaku diri ini? Pengakuannya tuh kada lain, la haula wala quwata Allah. Ketika Allah Akbar maha besar nih, tiada daya dan upaya. Ampun pian saya bertanya Allah. Ulun ini dititipi aja Allah.
La haula wala quwata. Berdiam hendak dua iftitah pengakuan diri pulang. Siapa nambah kaku nih? Nang si miskin, si fakir, nang kada bedaya nih. Ilmu ampun pian, pikiran ampun pian, tenaga ampun pian, kulit bulu ampun pian, mulai bulu, mulai ke rambut sampai ujung koko ampun pian, panglihat ampun pian, pendengar ampun pian, hidup ampun pian. Kenapa lagi? Sabarataan ampun pian. Hanya dititipkan kepada insan manusia. Titip, ada tanggung jawab. Lalu pengakuan dirinya la haula wala quwata illa billah. Rasakan waktu mau ucap la haula wala quwata illa billah. Ampun pian sabarataan. Hati nambah ucap. Biasakan berucap tadi lewat hati, jangan lewat pikiran, lawan montong. Ini bilang ini nambah ucap panat, otak panas. Ini kada mampu. Nang mampu tuh ini aja, ini biasakan berucap. Akui dengan hati. La haula, hati nambah ucap la haula wala quwata illa billah. Semuanya ampun pian. Orang berilmu sombong belum la haula. Orang sehat sombong belum la haula. Orang sugih sombong belum la haula. Orang bungas merasa bungas belum la haula. Orang pintar merasa pintar belum la haula. Karena apabila ia menyatakan semua itu ampun Tuhan sampai ke rasanya, bukan di pemandiran saja, sampai ke rasanya dalam salih wasalim dia tadi. Kada mau lagi sombong, kada mau lagi syirik, bujur-bujur nah. Hati tadi bujur-bujur nah, lapak hilangan. Makanya ada salah satu syair menyebutkan khalli angkal ham ya galbil hazin. Khalli angkal ham ya galbil hazin. Wa tawagga' waridan fi kulli hin. Yashrahu sadra minal haqqil mubin. Wa'budillaha wa kun bih musta'in. Wa'budillaha wa kun bih musta'in. Khalli angkal ham. Lepaskan semua kegalauan hati, wahai hati yang sedih. Lepaskan semua kerisauan dirimu, wahai hati yang sedih, wahai pemilik hati yang sedih. Kenapa jadi hati ini galau, sedih apa segala macam? Pas takbir, pertama manusia itu kebanyakan berpegang lawan amal. Bila aku kada bercari, aku kada berduit. Ada yang berpegang dengan jabatan, ada yang berpegang dengan kepintaran, ada yang berpegang dengan kebungasan, ada yang berpegang dengan bermacam-macam. Dengan kebungasannya ia membunguli orang, dengan lidahnya ia mengakali orang, dengan ininya berpegang semua dengan ciptaan Tuhan, bukan berpegang dengan Tuhannya. Disitulah inya ketika yang dipeganginya tadi tidak memberi hasil atau hasil tidak sesuai, pecah langsung pikiran. Itu baru pertama yang menyebabkan pecah. Intinya semuanya tetap harus kembali kepada pengakuan diri kita di dalam waktu diam tadi. La haula wala quwata illa billah. Banyak ya orang berucap la haula wala quwata illa billah, cuma belum sampai ke rasanya. Nah kita cari ini sampai bujur-bujur ke rasanya. Ketika la haula sampai ke rasanya, hati ini bujur-bujur menyerah, angkat tangan. Ketika menyerah dan angkat tangan, tiada takut lagi dalam hidup. Kenapa? Dalam syair tadi disebutkan, watawagga waridan fi kulli hin. Berprasangkalah pemberian itu selalu ada setiap waktu. Warid itu pemberian dalam. Orang banyak mencari pemberian luar, sedikit yang meminta pemberian dalam. Parut, jahir, perut butuh makan. Rohani ini kurus bahkan mati kada pernah makan. Kenapa? Pemberian dalam kurang. Kurang mamam. Yang ini pemberian luar tarus. Dunia dan keindahannya. Semua
rohani kering, mati. Bahkan apa? Kada tergerak sedikit pun hati mendengar daripada ajaran agamanya Allah. Kada tegiur hendak mengamalkan. Warid pemberian dalam kurang. Rohani ini lapar. Kita ini rohani butuh makan terus. Butuh makan makanan rohani kita setengah bulan sekali aja di sini. Nah, makan. Maka jatuh berprasangka baiklah. Warid. Salah satu daripada warid itu nih. Ketenangan hati itu warid juga pemberian Tuhan. Lepas daripada kegalauan, lepas daripada kerisauan, bujur-bujur pasrah dengan Allah Ta'ala. Wa tawakka waridan fi kullihin. Bujur-bujur berpegang dengan Allah Ta'ala. Kita begawi sidin nama nanto akan bagian kita dari rezeki. Kita berjalan sidin nama nanto akan menyelamatkan. Syariatnya kita berdoa bismillah. Syariatnya kita berdagang. Hendak beranak syariatnya berbini. Tuhan nama nanto akan memberi anak. Sabarataan. Pas ketika berbini kada beranak, pas ketika berdagang kada berhasil. Pas ketika berusaha kada berhasil, gagal. Orang yang berpegang lan amal kecewa, tapi orang yang berpegang dengan Allah Ta'ala, apapun ketentuan Tuhan, kada menggoyang terhadap rohaninya. Tetap alif, tetap alif. Alif tuh gini. Kada kayak ini. Apalagi kayak ini. Kayak ini caget tetap. Hanya orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala yang sudah betul kenal dengan Allah Ta'ala, pendiriannya tuh alif. Laksana huruf alif kada pernah goyang lagi. Dihina orang kada apa-apa. Takurihing aja dibalasnya dengan doa ya. Disakiti orang, direndahkan orang, diapakan orang, kada bergerak batinnya. Kenapa? Karena semata-mata berpegang dengan Allah Ta'ala. Di mana awalnya? Awalnya semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua ampun piannya Allah. Ulun hanya memelihara titipan. Si fakir nih, si miskin nih, si bodoh nih sampai dia aja nang kada bisa napa-napa nih. Mun ada ilmu nih ampun pian ya Allah. Mun ada kekuatannya ampun pian nang dititipakan. Lalu semuanya jadinya amanah terhadap apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah nih kita lah. Kalau kayak dulu lagi. Tuh ada takbir bila mengangkat pacah 10.000. Allah sud melayang. Jadi diamnya antara takbiratul ihram dengan dua iftitah itu adalah pengakuan diri. Siapa? Si fakir, si miskin, si nang kada bisa napa-napa nih. Napa mengaku la haula wala quwata illa billah. Pian na maha kaya, pian na maha segalanya, pian semuanya ampunnya. Ulun kada mampu. Artinya apa? Hanya dititipkan, hanya hawa memakai karena dititipkan. Itu bagi orang umum. Bagi orang yang sudah ma'rifat, pengakuan dirinya lain lagi. Nah, namun marah yang umumnya aja dulu, yang untuk mudah kita supaya yang penting sampai kepada rasanya. Yang kedua idza faraga minal Fatihah, apabila selesai daripada membaca Fatihah, antara Fatihah itu habis membaca Fatihah itu membaca surah lah. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Kenapa ada rasanya? Ada rasanya satu. Lapah. Uyuh. Tapi rasa dalam ada. Orang jauh kita hendak kayak orang bahari. Yang ceritanya dulu di Hadramaut tuh anak dengan kuitan ya. Salat subuh berjamaah, si imam orang tuanya nih jadi imam, yang anak nih melihat hari siang mau parakah karena sudah siang, masih dalam keadaan tahiyat, saking nikmatnya sampai kerasanya bangun orang. Kada salam-salam sore hari, 2 hari, 3 hari kada salam-salam sampai sebulan baru salam di atas sejadah. Jauh lagi kayak itu. Nah, nikmatnya.
Sampai orang kerasanya. Lain rasa lapah, lain rasa uyuh, rasa nikmat. Kisah kalau pernah lu kisahkan anak dengan orang tua. Anaknya muparakah, salat subuh berjamaah berdua. Yang anak muparakah karena kesiangan, abah kada salam-salam, kenapa nih? Jangan-jangan apa nih abah? Sudah riatakannya sekalinya abahnya tadi sebulan baru salam. Sebulan dalam keadaan tahiyat. Ayo. Di dalam kenikmatan dan kelezatannya tadi. Baya salam nang kuitan. Hah, disini siang kah hari disini? Kada siang lagi baya jerna anak. Pian sebulan dah. Sebulan. Ayo. Jauh lagi kasih itu kita. Mulanya barang dahulu. Membiasakan pengakuan diri tadi. La haula wala quwata illa billah. Nyatakan dari hati, biasakan. Ucapakan dari hati. Ampun pian ya Allah. Nang dititipakan ka Allah. Jangan gerak nih ampun pian. Jangan langsung berucap gerak nih ampun pian nang bergerak nih iya pian lah, janganlah. Maksudnya gerak nih ampun pian, kuah gerak nih nang dititipakan ka ulun. Artinya ulun kawa bergerak nih karena dititipakan Tuhan. Nah gerakku. Nih gerak ampunku. Nih ilmu ampunku. Nih pendengar ampunku. Nih penglihat ampunku. Titipakan wadahmu. Pemahaman tauhid yang ke nomor 2 dari sifat 20. Apa itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Ya. Kuasa, iradat, kehendak, ilmu, akal pikir, hayat, hidup, ruh. Ya. Sama besar pendengar, penglihat, kalam, perkataan. Kita nih kada kau bepandir karena sudah dititipkan Tuhan. Hana bepandir kayak apa aja boleh. Tapi ya Tuhan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Semua yang dititipakan tadi itu dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Kecuali kita panah di dalam kenyamanan tadi. Cuma kita kada usah membicarakan panah dulu dalam kenyamanan sampai sebulan. Kada usah dulu. Cuma biasakan memelihara yang dititipakannya aja dulu. Si miskin, sinang kada bisa napa-napa nih ya Allah. Yang kedua antara Fatihah dengan surah. Berdiam dulu, pengakuan diri pula. Waladhdallin, amin. Si makmum baca Fatihah. Si imam pengakuan diri, la haula wala quwata illa billah. Hati nama ucap la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, apabila selesai membaca surah dan ketika hendak ruku. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Itu kada besaktah ngarannya. Berdiam dulu. La haula wala quwata illa billah. Satu mata jedanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi bujur-bujur rasa merasakan dasar kada daya dan upaya tadi. Nyaman bila disarahakan seberitahukan. Kenapa? Karena menyambung syair tadi wa tawagga waridan fi kullihin wa yashrahu sadra, menjadi lapang dada minal haqqil mubin wa'budillah, sembahlah Allah. Dalam tafsirnya tuh wa'budillah nih, tauhidkan Allah, jangan syirikakan. Tuhan tuh jangan diduakan. Cukup berpegang kepada Tuhan, jangan berpegang kepada usaha, jangan berpegang kepada kedudukan, jangan berpegang kepada selain apa-apa yang ada di dunia ini. Berpegang hati tadi hanya semata-mata kepada Allah. Semua gawian, kedudukan dan yang lain-lain usaha itu hanya ikhtiar dan syariatnya. Yang mana Tuhan berfirman walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupa ambil bagianmu yang daripada dunia. Yang ku bagi daripada dunia ini ada, silakan berusaha ya Tuhan, ambil bagianmu. Walatan sanasibaka, jangan lupa bagianmu ada di dunia ini. Bukan kada menyuruh berusaha lah, tapi jangan sampai hati tadi itu berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita berpegang kepada selain Allah, belum wa'budillah, kita belum mentauhidkan Allah. Manusia ini, makanya seorang murid ada bertanya kepada guru, "Guru jar, kenapa hidup ulun ini selalu bermasalah?" Lalu jar gurunya menjawab, "Wahai muridku, bukan hidupmu yang bermasalah, tapi pikiranmu yang bermasalah." "Kenapa guru jar?" Lalu gurunya menjawab, "Karena engkau senantiasa berprasangka yang kepada baik, karena engkau," ya gurunya, "senantiasa berprasangka yang tidak baik pada dua hal. Pertama, kepada siapa saja. Yang kedua," ya gurunya, "engkau selalu berprasangka buruk dalam keadaan apa aja." Nah, taduduk hari ini. Isok kayak apalah? Ada juga kah rezeki? Belum wa'budillah dah. Masih ada menyangkan kada baik lawan Tuhan. Mun bujur-bujur mai ibadah lawan Tuhan, mentauhidkan Tuhan, isok syariatnya turun begawi. Berapa nang dapat saksiakan itu nang diterima. Bagiannya dari Allah Ta'ala. Isok belum lagi datang. Belah. Mun merancang kebaikan bagus hari ini dipikirkan. Bagusnya kayak apa lah? Bagus. Tapi urusan yang wa'budillah, bujur-bujur tauhidkan Allah tadi, jangan disekutukan. Wakun bih musta'in, bujur-bujur minta tolong lawan Tuhan tadi, minta tolong sama mata-mata bujur lawan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 3 saktah nih bagi seorang imam dan bagi orang nang salat sendirian. Teruslah panjang pembahasannya. Wala yaqra'ul ma'mum wara'al imam ilal Fatihah. Janganlah seorang makmum membaca bacaan di belakang imam kecuali Fatihah. Cukup Fatihah, cukup deh. Mbahnya umpati aja lagi. Wa illam yasma'il ma'mum fil jahriyah, jika seandainya si makmum di dalam salat jahriyah, artinya salat nyaring keras, si makmum tidak mendengar libodihi karena jauhnya, hibak orangnya kejauhan, mic rusak umpama, maka pada waktu itu kada apa-apa bagi si makmum membaca surah apabila kada mendengar suara imam. Dan juga yang ketiga di dalam qiraah bagi seorang imam at-takhfif. At-takhfif ini ialah meringankan di dalam salat, artinya laju benar kada, lambat benar kada. Dikarenakan perkataan Nabi Muhammad SAW, idza shalla ahadukum, ulun terjemahkan langsung, apabila salat salah satu daripada kalian dengan bersama manusia, hendaklah meringankan, karena sesungguhnya dari kebanyakan orang tadi, ad-dhaif ada yang lemah, wal kabir ada orang tua, wadzal hajah dan ada orang yang mempunyai hajat urusan. Wa idza shalla li nafsihi, apabila salat sendirian, falyutawil masya'a, maka hendaklah silahkan aja hendak memanjangkan semaunya inya. Intinya bila jadi imam jangan panjang-panjang, jadi jangan jual laju-laju. Kalajuan maras ada orang garing, maras ada orang lama, maras ada orang toha. Padudi orang toha sarakaat tertinggalnya padahal tak imbai takbirnya. Kenapa? Imamnya laju benar. Kenapa? Orang toha pinggang. Kalawasan dua imam, orang toha sakit pinggang pulang. Orang garing tambah garing. Orang ada urusan talambat, maulah inya. Orang ada urusan tadi, maulah inya menjadikan inya kada khusyuk di dalam sembahyang karena tak pikir urusan. Maka jar Nabi sedang-sedang saja. Subuh surahnya umpama sudah ditentukan, maghrib umpama qul huwallah, isya sadang nyaman,
Nang sadang tuh gini, banyak masih pecah 1000. Pecah 10.000 mengaranyau. Intinya Nabi sedang-sedang saja, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Mu'az bin Jabal. Nabi berkata kepada Mu'az bin Jabal, bacalah olehmu pada salat subuh was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqit min kulli nafsin lamma 'alaiha hafid wal yanzur insanu mimma khuliq. Nabi menyuruh membaca surah itu supaya apa? Direnungakan seberataan. Fal yanzur insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memandang dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq, ia diciptakan daripada air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang rusuk dan tulang, antara tulang rusuk dan tulang sulbi. Tulang rusuk laki-laki dan tulang sulbi, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, tulang sulbi laki-laki dan antara tulang rusuk, antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Disebutkan orang umum yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang keluar itu adalah setetes air mani, ya, kepunyaan yang ada di ayah kemudian menetap di rahim ibu. Bagi orang ma'rifat, setetes air mani itu air mani abah dengan air mani mama bertemu. Jadilah kita air mani mama pada batang tubuh kita, kulit, bulu, darah, daging. Air mani abah pada batang tubuh kita menjadi urat, otak, tulang, sumsum. Yalah, kulit, bulu, darah, daging. Kulit, bulu, darah, daging. Banyu mani mama. Kalau banyu mani mama aja nang ada banyu mani abah kadada, berarti kadada urat, kadada tulang, kadada otak, kadada sumsum. Kadada banyu mani abah, kawalah kita berdiri. Kawa kadada betulang, kadada beurat, darah kadada berjalan. Ba-abah aja, urat, otak, tulang, sumsum, kadada ibu. Kadada kulit, kadada bulu, berarti Allah. Kadada darah, kadada daging, kadada kulit, kadada bulu. Itu sudah tengkorak lah. Tulang wara. Kulit, bulu, kada berdarah, kada berdaging. Tangkorak berjalan. Sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sesempurnanya ciptaan. Tergabung antara mama lawan abah, jadi kita. Berhidung, berkulit, berbulu, berdarah, berdaging. Semua anggota badan tubuh ini kada keluar daripada unsur yang 4 mama, 4 abah. Kulit, bulu, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum. Maka dari sini jadinya anak berbuat dosa, orang tua menerima siksa. Kenapa disambat Nabi demikian? Karena memang kejahiran orang tua itu pada anak. Di mana? Di kulit bulunya nih, yang tabawa minum, tabawa berjudi, tabawa macam-macam, tabawa bunguli orang, tabawa mendustai orang, tabawa memukul orang. Ini tetap pukul kuitan, ini kuitannya yang menerima siksa. Makanya anak yang saleh, jadinya yang sayang kepada kedua orang tuanya, ia akan sadar, ia kada hendak menyakiti dirinya, maka disitulah terjadinya taubatan nasuha. Sedikit aja nih. Bacalah jar Nabi kepada Mu'az bin Jabal, was-sama'i wat-tariq, wasyamsi waduhaha, di sembahyang subuh. Itu menyebutkan hanya percontohan aja dalam satu hadis. Kada hafal surah itu, surah mana hafal. Adapun wazifah-wazifah di dalam rukun juga 3 perkara. Awaluha, jadi di dalam gerakan dalam rukun salat, tugas imam itu pun ada 3, ulun sebutkan secara ringkas. Pertama, meringankan di dalam rukuk dan sujud. Jangan bagi si imam dalam sujud tadi melebihi 3 tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bujur-bujur sampai rasakan maha suci pian ya Allah.
Maha suci wahai Tuhanku, maha suci pian Tuhan ulun yang maha agung, maha suci pian Tuhanku wahai yang maha tinggi. Mulai hati terus muntung berucap hati mau ucap supaya bujur-bujur sampai ke rasanya, supaya bujur rasa hati itu bujur-bujur merasakan bahwa Tuhan itu bujur-bujur agung, bukan agung di mulut, bukan agung di perkataan, bukan agung hanya di lisan, tapi rasa benar-benar Tuhan itu bujur-bujur maha tinggi. Membiasakan kita lewat hati membaca tadi. Jangan si makmum, si imam melebihi pada ruku dan sujud. Pertama 3 tasbih. Bagi si makmum Allah yusabik, jangan mendahului si imam fir ruku wa sujud pada ruku dan sujud. Akan tetapi terlambat sedikit. Fala yahwi sujud, jangan si makmum turun untuk sujud illa idza wasalat jabhatul imam ilal ardi, kecuali setelah melihat dahinya si imam sudah sampai ke bumi. Imam hanya turun Allah, nyompat juga turun. Sampaikan dulu imam ini ke sujud, hanya turun. Imam ruku, sampaikan dulu tegakkan imam ni ruku, hanya si makmum ni ruku. Allah hanya mendengar Allah, Allah juga si makmum. Lalu adabnya yang benar tadi, jadinya jangan sampai engkau yahwi ila sujud atau ila ruku, turun untuk menuju ruku dan sujud, illa kecuali idza wasalat jabhatul imam, apabila sudah bujur-bujur melihat dahi si imam tadi, wasalat ilal ardi, sampai dah ke bumi, tong hanya turun juga. Jangan mau umpat imbai walaupun talambat sedikit di dalam turun, jangan sampaikan bujur-bujur tadi. Marah orang berdahulu jangan umpatan orang. Seorang tahu diperbuat, seorang tahu di ilmunya, seorang berang berdudi. Siapa tahu berdekat seorang nang tahu nang lain diterima juga ya Allah. Udah nang lain umpama laju bener, seorang juga umpatan laju. Kalau orang bercabun kebo, orang kada tahu dihukum, diumpati, umpat juga. Nya kayak itu jar, ya sama jur orang bercaburan ke sumur, cabur juga. Lalu ya akhirnya ibadah jadi umpatan, bukan karena ilmu yang betul-betul diketahui. Wala yahwilir ruku hatta yastawiyal imam ar-raki'an. Jangan turun untuk menuju ruku si makmum hingga betul-betul melihat sempurnanya imam dalam keadaan ruku. Adabnya usar bujur nih. Yang terakhir, la yazidu fi du'a tasyahud ala miqdari tasyahud. Artinya jangan menambah melebihi di dalam doa tasyahud kecuali sekadar tasyahud saja, seperti at-tahiyatul, sunahnya sampai salawat ibrahimiyah. Ya, hadaran minat ta'wil, sebagai kehati-hatian daripada kepanjangan. Wala yakhussu nafsahu biddoa. Jangan di dalam doa tadi si imam tadi hanya mengkhususkan kepada dirinya, ya. Akan tetapi ya'ti bisighatil jam'i, berdoalah dengan sigat untuk orang banyak, seperti Allahumma ighfir lana. Bila kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa kami. Jangan dosa ulun haja. Ya Allah ampuni dosa ulun. Nang lain marah kayak apa? Ya Allah ampuni dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa. Banyaki mendoakan orang dalam kebaikan. Kebaikan yang kita doakan kepada orang lain itu kena kembali kepada kita juga. Jangan orang nang garing doakan, orang nang kesusahan doakan. Bila melihat orang berjalan tuh di jalanan, pas berjalan bersepeda motor kah, bawa mobil kah, melihat orang berjualan pina sakit, doakan di hati. Jangan muntung aja berucap memarasnya leh, jangan. Maras boleh, tapi hati jangan sampai kada berdoa, ya Allah tambahkan rezekinya, payuakan jualannya. Tetamu orang garing keluarga kah, siapakah? Jangan meniwas. Siapa salah? Udah pada dahulu. Jangan kayak ini, jangan kayak ini, jangan kayak ini. Nah garing, siapa salah? Maras orang garing bertambah garing gara-gara muntung seorang. Bila melihat orang garing keluarga kah, kawan kah, pas di jalan kah, pas kebetulan kah, jangan sampai hati kada berdoa. Kenapa? Ya Allah, sihatakan ini. Di situ juga salah satu makanan rohani, warid juga akan datang.
ketenangan batin kita ini diberi juga tanpa terasa. Karena doa kita, kebaikan kita nang kada kelihatan bentuknya. Bentuknya kada kelihatan, kalau mau duit kelihatan. Ini mulut, tangkap dua ulun kau lah, siapa kau menangkap? Ya Allah, julun. Tangkap ya Allah, tadi siapa kau menangkap? Kada kelihatan bentuknya. Tapi kebanyakan doa kita nang kita doakan kepada orang lain, semua tuh kembali kepada hati kita. Kita santai duduk, kayak diberi hati itu nyaman terus. Maka dari itu salah satu daripada perbuatannya, jangan mengkhususkan kepada diri sendiri bila berdoa. Doakan orang lain. Nah itu nang sambil berjalan, amun di dalam salat, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Doakan. Kuitan menyayangi anak waktu halus, kuitan waktu tua, anak ada yang menyayangi kuitan waktu inya disayangi waktu kecil. Jarang ada yang menyayangi. 10 anak, banyak saikong kada mampu menyayangi kuitan. Satu aja kada mampu menyayangi. Kuitan mampu menyayangi 10 anak waktu lagi halus, tersayangi bertaan. Genal kuitan kada mampu menyayangi 10 anaknya. Datang banyak menghakimi kuitan aja. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, doa di dalam salatnya bagi si imam khusus untuk, jangan dikhususkan untuk dirinya, untuk orang banyak. Di luar daripada salat perbanyak doa. Melihat orang doakan, melihat orang doakan. Jadi kita tuh kada tegawi muntong nih nang keji. Karena kita muntong nih bilanya kada terdoakan, tapi kepikirakan, tak sambat, tak apa segala macam, tak bulik ke hati seorang juga nang kada nyamannya. Satu pembicaraan yang kada baik aja dibulikakan Tuhan ke hati kita tuh kada nyaman rasanya. Bermasalah kada, tapi ini rusuh. Akibat muntung kita tadi Pak. Kembali apa yang keluar kembali. Maka jar Nabi fastaghfiru min du'ail khairat. Perbanyak untuk doa kebaikan. Doakan untuk orang lain. Maka sesungguhnya segala doa kebaikan yang kita doakan tadi akan kembali kepada diri kita. Hati kita merasa akan nyaman bener. Dan rasa hati nyaman itu kada kau dikisahkan lah. Ulun rasa hati nyaman ngeluarakan kada kawa. Hanya memadahkan caranya aja kawa. Amun memberi kada kawa beberian. Hanya ilmunya aja nang kawa beberian. Tapi rasa nang diberi oleh Tuhan, ulun merasakan kada kawa mengisahkan. Kayak Sayyidina Ali juga ditakuni. Siapa itu? Kayak siapa itu? Laila Majnun. Kais yang laki yang tergila-gila kepada Majnun ditakuni. Apa itu? Kayak apa rasanya cinta aja ditakuni. Lu jadinya lawan orang nemen aku tadi, ambil pena dan warna, lukis di langit. Beberapa macam warna gambarkan aku pelangi. Lalu jar bertanya tadi, mana mungkin Sapidul mau melukis di langit? Maulah bergambar. Ya lukiskan aku pelangi jadinya. Mana mungkin jadinya aku bisa melukiskan Sapidul dicacap-cacap lukis kayak ini mau timbul pelangi maulah. Kada mau, maka jar guys, begitulah rasanya cinta. Artinya ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, rasa yang dikembalikan Tuhan kepada diri kita kayak apa? Mengisahkan rasa kada bisa berdusta. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Semua keburukan akan kembali kepada kita. Kita tuh meremehkan orang sedikit aja, tunggu aja kembali kepada kita. Rendahkan sedikit aja di hati. Umpama si palandawan guring sama umpama palayuran. Hati merendahkan, hati aja bocap. Gini. Guring or belayur hatar. Hadangi pian paling sehari 2 hari pian kena belayur. Contoh kecilnya, apalagi di dalam keburukan-keburukan lainnya kita merendahkan orang lain. Maka dari itu banyak puji kebaikan orang lain. Insya Allah kebaikan itu akan tertanam pada kita kayaknya. Jangan merendahkan orang. Jangan hendak menjatuhkan orang. Sedikit pun jangan hendak menjatuhkan orang. Bang itu napa? Oh jangan merendahkan orang. Bang itu napa? Berbahasa Banjar. Inya hendak naik, orang hendak digugurakan.
ketika ia meniat hati bepandir menjatuhkan tersirit aja di hati, tunggu aja suatu saat jatuh, karena itu akan kembali kepada dirinya kok, bukan jerulun. Karena segala apa yang diucapkan dan dikatakan oleh hati itu semua akan kembali kepada dirinya tadi. Maka itu banyaki memuji, mendoakan kebaikan, puji kebaikan orang lain. Ya. Lihat kebaikan orang lain, doakan kebaikan, untuk kebaikan terhadap orang lain. Khususnya imam di dalam salat tadi untuk bersama-sama di dalam mendoakan tadi. Wallahu alam bisawab, jam 10 hari. Intinya ada saktat 3 kali, berdiam 3 kali, pengakuan diri. Lah, bagi nang salat sorangan lawan si imam. Pertama, antara takbir ihram dengan 2 iftitah. 2, selesai baca Fatihah dengan surah, antara Fatihah dengan surah. Ketiga, antara surah dengan hendak sujud. Setelahnya, kewajiban imam meringankan di dalam bacaan. Jangan lawas-lawas. Jangan juga belaju-laju. Kemudian rukuk, sujud tadi. Makmum jangan mendahului si imam kecuali tadi. Dan jangan menambah bacaan kecuali atas 3 bacaan di dalam tasbih, rukuk, sujud tadi. Bagi si imam, kasihan makmum, kebacaan kepanjang-panjangan. Ini wah meraih kelambatan Allahu Akbarnya. Kasihan si makmum kalawasan sujud. Terakhir tadi cukup membaca 2 tasyahud di dalam tasyahud akhir. Dan yang terakhir untuk tinggal tadi berniat di dalam salam. Salam tadi niat hendak salam tadi niat dalam salam. Karena aku nih hendak salam, niatakan aku hendak salam tuh kesejahteraan, mendoakan orang kanan kiri, mendoakan orang semua ada di kanan makhluk bertaan, mudahan kadamayan. Assalamualaikum, salam tuh kadamayan lah. Assalamualaikum, mudahan kadamayan, kesejahteraan bertaan ada di kanan, kiri bertaan nang di sana bertaan. Mau malaikatnya, mau makhluknya, doakan semua kedamaian itu kan akan kembali kepada kita. Makanya ada lagu kalau disebutkan ad-dinu salam, agama itu perdamaian. Nang anehnya beragama bakal lahir. Nabi satu Muhammad, tujuan sama pada hendak selamat, berpegang lawan Tuhan bertaan, tapi bakal lahir lucu kalau. Sedangkan agama ad-dinu salam, agama perdamaian. Kenapa kada damai-damai? Ini nang kada damai, nang kada damai-damai, nang di sini nang kada damai-damai, angkuh lah sombong, hendak ini, hendak itu, banyak kayak kisahnya lah. Intinya bagaimana kita menuju agama itu kedamaian, beragama itu kedamaian, bukan semakin dalam beragama semakin merendahkan orang lain lah. Bukan semakin dalam beragama semakin menghina orang, semakin merendahkan orang, semakin ketujuh menjatuhkan orang, semakin amarah menyambut orang, lain. Ingat, bila kita semakin beragama tinggi, makin bagus akhlaknya, makin bagus lisannya, makin bagus hatinya, makin kurang cintanya kepada dunianya, makin tenang jiwanya. Mudah-mudahan kita diberi itu seberataan. Amin ya rabbal. Wallahu alam bisawab. Bulan Maulid kita, mudah-mudahan setengah bulan akan datang kita kumpul pulang. Amin ya rabbil alamin. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.